Dalam beberapa hari terakhir, publik banyak menyorot pemberitaan tentang sosok Emeril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang tenggelam di Sungai Aire, Swiss. Dari musibah itu, tidak sedikit pengguna publik yang mempertanyakan tentang Sungai Aire. Nah, konten kali ini, Mediator News Official bersama reporter Niansah sedikit akan mengupas tentang Sungai Aire dan akan dibandingkan dengan Sungai Batanghari yang ada di Provinsi Jambi. Namun karena keterbatasan informasi, Mediator News akan lebih menekankan pembahasannya kepada Sungai Batanghari yang setidaknya secara karakteristik ada kesamaan dengan Sungai Aire. Kembali ke Sungai Aire, sungai yang juga disebut Aar ini merupakan sungai terpanjang di negara yang terkenal dengan pegunungan Alpen. Sungai Aire mengelilingi 3 kota dan melintasi 4 danau. Aliran Sungai Aire di kota Bern dimanfaatkan sejumlah penduduk untuk berenang. Sungai Aire merupakan salah satu ikon ibu kota Swiss. Selain berenang, masyarakat Swiss juga menjadikan Sungai Aire sebagai salah satu lokasi arung jeram. Namun untuk orang yang ingin berenang di Sungai Aire sebaiknya mendengarkan saran penduduk lokal, karena tidak sedikit kejadian tenggelamnya perenang di sungai tersebut. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang Sungai Aire Swiss. Sekarang mari kembali ke tanah air. Sungai Aire digambarkan relatif setidaknya ada yang sama dengan Sungai Batanghari. Bisa kederasan arus, sama-sama jadi landmark sebuah kota, sama-sama bisa dijadikan untuk tempat wisata dan berenang serta lain-lainnya. Sekitar 76% das Batanghari berada pada Provinsi Jambi. Sisanya berada pada Provinsi Sumatera Barat sepanjang 800 km. Sebenarnya Sungai Batanghari berpotensi besar menjadi objek dan tempat wisata jika dikelola dengan baik, sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Sungai Batanghari bersumber dari Gunung Rasan dan sekaligus hulu dari Sungai Batanghari. Dalam pembangunannya saat ini, di sepanjang bantaran Sungai Batanghari sudah diubah menjadi tempat nongkrong dan kafe yang menawarkan pemandangan sungai sebagai nilai jual utama. Untuk lebih jelasnya bagaimana karakteristik Sungai Batanghari, mari kita simak penuturan Humas Basarnas Provinsi Jambi, Lutfi. Oke, untuk karakteristik Sungai Batanghari ini sendiri, yang pastinya yang kita lihat seperti biasa, Sungai Batanghari itu sangat deras dan juga untuk kedalaman itu sungai tersebut bervariasi, ada yang 8 meter, bahkan ada yang kita pernah cek itu dengan peralatan sonar device kita, itu ada yang sampai 20-25 meter kedalaman. Nah, jadi untuk Sungai Batanghari sebenarnya tidak boleh dilakukan untuk berenang-berenang seperti biasa, karena ini memiliki arus yang cukup deras, dan juga kita juga mengetahui di sekitar Sungai Batanghari ini, yang kita pernah lihat di sosial media, atau bahkan di media-media, kita melihat ada beberapa kemunculan buaya-buaya di daerah Sungai Batanghari. Nah, itu yang patut kita waspadai. Seperti itu. Ya, dari keindahan dan fasilitas yang ditawarkan wisata Sungai Batanghari, sebagaimana di Sungai Aire, kedua sungai ini tidak sedikit memakan korban jiwa karena tenggelam dan terseret arus. Ini penjelasan kejadian dan harapan dari Humas Basarnas Provinsi Jambi, Lutfi. Oke, baik. Terkait dengan kejadian yang terjadi di daerah Sungai Batanghari selama periode dari Januari sampai bulan Mei ini, Basarnas Jambi sudah menangani sekitar kurang lebih 3 kejadian orang tenggelam yang terjadi di wilayah Sungai Batanghari. Yang pertama, kejadian waktu pada bulan Januari, itu ada orang PT Sabang Raya, itu ada kejadian orang tenggelam. Yang kedua, ada anak kecil yang sedang bermain di daerah belakang Pasar Angsoduo, nah itu tenggelam pada sekitar bulan Maret. Dan selanjutnya pada bulan April itu ada satu kejadian, yaitu anak kecil juga, itu kejadian di daerah Jambu, Muaro Jambi, tepatnya di Sungai Batanghari juga, seperti itu. Oke, untuk himbauan pada masyarakat khususnya yang sering beraktivitas di daerah tepi Sungai Batanghari, harus lebih berhati-hati pada saat melaksanakan aktivitas, terutama jangan pernah beraktivitas di Sungai Batanghari pada malam hari. Dan jika kita semua warga beraktivitas di Sungai Batanghari, pastikan kita jangan pernah beraktivitas sendirian, karena akan membahayakan diri kita jika terjadinya sesuatu, tidak akan ada saksi pada saat kejadian seperti itu.